Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat tahun baru. Kak Yuni harap adik-adik kakak di rumah dalam keadaan sehat, penuh semangat dan pastinya masih penuh sukacita. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu untuk pertama kali dalam tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita diberikan Tuhan Yesus kesehatan, kepintaran buat mama papa juga, dan kita berdoa supaya ketika tahun baru ini semoga COVID tidak ada lagi ya adik-adik, dan kita juga akan berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita masih ibadah dari rumah dulu adik-adik. Semuanya siapkan Alkitabnya karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, untuk yang pertama kali kita mau angkat pujian dengan penuh semangat. Judulnya Oh Sukacitaku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik kakak yang di rumah masih bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa supaya kami nanti bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu nggak, kasih Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan,
dan lebih indah dari pelangi. Sama seperti lagu kita kali ini, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik kakak masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan minggu lalu. Siapa adik-adik kakak yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Bisa bangkit berdiri ya. Ayat hafalan minggu lalu kita dari mana? Iya, dari Matius 2 ayat 14. Semuanya bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirkan ke Mesir. Nah, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita mau angkat satu pujian lagi, judulnya Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Adik-adik kakak masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita akan pengakuan iman rasuli, semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita, Kak Reslina, kita angkat satu pujian lagi, judulnya Kusuka Menuturkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Reslina. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat segala anugerah dan berkat Tuhan yang telah memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami secara online. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon berkatilah kami dan juga seluruh adik-adik kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Reslina. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5. Kitab Ibrani ada di Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Baiklah, kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai ya adik-adik. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang iman. Coba semua ucapkan, iman. Apa itu arti iman? Iman itu adalah kepercayaan. Jadi iman kepada Tuhan berarti kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan yang sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Dikatakan iman, adik-adik, berarti percaya meskipun belum melihat. Kalau sudah dilihat, lalu percaya, itu bukanlah iman. Nah, coba semua lihat ini. Ini adalah tisu. Kira-kira apa ya yang menggerakkan tisu tersebut? Iya benar, angin. Tapi Kak Reslina tidak melihat ada anginnya, tidak lihat anginnya. Tapi Kak Reslina rasakan bahwa itu adalah angin. Nah, demikian juga iman kita adik-adik. Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah
saya lihat secara langsung. Tidak pernah kita bertemu dengan Tuhan seperti adik-adik bisa bertemu dengan kakak, dengan orang tua secara langsung. Tetapi kita beriman, kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihatnya. Dengan apa? Kita merasakan semua penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan juga menunjukkan karyanya melalui semua ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita beriman kepada Tuhan. Nah, di dalam teks yang telah kita baca adik-adik, ada 2 tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Ayo, siapa yang sudah ingat siapa tokohnya? Habel dan juga Henok. Ya, ada tokoh Alkitab di teks kita tadi bernama siapa? Ada tokoh Habel dan juga Henok. Nah, Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Habel bekerja sebagai seorang gembala. Dia itu menggembalakan domba setiap hari. Adik-adik, dia selalu menjaga semua domba-dombanya dari hewan-hewan yang ingin memangsa domba tersebut. Dia melakukannya selalu dengan baik. Habel orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, semua apa yang dimiliki oleh Habel itu, Habel percaya kalau itu semua adalah pemberian Tuhan Allah. Sehingga Habel percaya kepada Tuhan Allah. Dia mempersembahkan korban yang lebih baik. Dia ambil dombanya yang gemuk, dia ambil dombanya yang tidak bercacat, sehingga korban persembahan yang dipersembahkannya itu diterima oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah senang dengan persembahan yang diberikan oleh Habel tersebut. Yang kedua, Henok. Henok itu siapa? Henok adalah cucu dari Adam dan Hawa. Henok hidup selama 365 tahun. Dia itu, ya dicatat di dalam Alkitab kita adik-adik, dia itu adalah seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau dikatakan akrab gimana? Dekat, sama seperti kita kepada orang tua kita, dekat, selalu ada. Itu ya, akrab dengan Tuhan. Dia rajin berdoa, dia selalu melakukan semuanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nah, karena iman kepercayaan Henok itu, maka dikatakan tadi di firman Tuhan, Henok terangkat ke sorga. Henok tidak mengalami kematian, tetapi Henok terangkat ke sorga. Nah, itulah tadi 2 tokoh Alkitab yang beriman kepada Tuhan Allah, yang sangat percaya kepada Tuhan Allah. Nah, jadi apa ya adik-adik ciri-ciri orang yang beriman? Ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berarti melakukan perintah orang tua juga, melakukan perintah guru sekolah minggu juga, semua hal yang baik yang dilakukan. Nah, itu ciri orang yang beriman. Yang kedua, hidupnya selalu bersyukur atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Misalnya nih, ini kita sudah memasuki minggu pertama di tahun baru, tahun 2021. Banyak hal yang kita syukuri kepada Tuhan. Kalau tidak karena penyertaan Tuhan, maka kita tidak bisa melalui tahun 2020. Nah, itulah ciri orang yang beriman. Yang ketiga,
Apalagi ya ciri orang yang beriman? Orang yang beriman itu selalu sabar. Sabar ketika ada masalah, sabar ketika ada musibah, sabar ketika ada pencobaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya ketika kita sakit, ketika kita sedih. Nah, di situ orang yang beriman memiliki kesabaran. Nah, adik-adik, apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini? Kita diingatkan semuanya agar kita beriman kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Beriman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Nah, dengan iman kita membuat kita semakin berani. Berani ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Lalu Kak Reslina, gimana ya caranya supaya iman kita itu bertumbuh? Nah, coba semua adik-adik buka Alkitabnya. Di kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan, apa dikatakan itu? Iman timbul dari mana? Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu gak tiba-tiba timbul, tapi iman itu timbul karena kita mendengar firman Allah. Kita membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, beribadah seperti saat ini, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di kitab Yakobus dikatakan adik-adik bahwa iman tanpa perbuatan. Ingat, iman itu jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Betul. Di kitab Yakobus dikatakan kalau kita hanya ngomong-ngomong saja bilang percaya sama Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebutkan seperti itu, tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik sekolah minggu harus melakukan perbuatan yang baik, melakukan kasih, menolong orang lain, dan selalu membuat orang bersuka cita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita buka ayat hafalan kita dari kitab Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, dihafal ya adik-adik ayat hafalannya. Minggu depan kita akan ulang kembali ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Kita tutup dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu agar kami beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami boleh menunjukkan iman percaya kami melalui sikap dan perbuatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong seluruh adik-adik sekolah minggu kami. Engkau berkatilah mereka ya Tuhan, untuk dapat menjadi anak-anak
yang teguh iman percayanya kepada Tuhan Yesus saja, yang mengakui Tuhan adalah Tuhan satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kami berdoa juga buat sepanjang tahun yang akan kami jalani. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Berkati seluruh orang tua kami, orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Engkau memberikan kesehatan panjang umur kepada mereka, serta rezeki kepada seluruh orang tua kami, agar mereka senantiasa bersuka cita dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup adik-adik sekolah minggu kami. Kami berdoa juga Tuhan buat gerejamu, Engkaulah kiranya yang memberkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan nyanyian Terima Kasih Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Happy New Year.